diperlihatkan oleh Allah pada Rasulnya. Fadhanantu annahu ummati, saya mengira itulah umatku. Bergembira beliau, ini umatku. Sebab umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbanyak. Makanya Rasulullah bangga dengan banyak umatnya, memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang subur, ya, yang subur dan yang pengasih, yang rahmah, yang penyayang. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikum bil umami yaumil qiyamah. Nikailah perempuan yang subur dan penyayang. Sungguh saya nanti berbangga dengan banyaknya kalian nanti di akhirat. Bangga Rasul kita. Nah, sekarang ada orang membatasi ingin keturunan 2 cukup atau 3 cukup. Ini menyelisih sunnah Rasulullah. Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah bangga nanti di akhirat, umatnya banyak. Bahkan beliau yang paling banyak umatnya. Dan kita harus bangga dan mengorbankan dan bangga untuk menjadi salah seorang yang ingin memperbanyak umat Rasulullah SAW. Ya. Tentunya juga yang perlu diperhatikan, berusaha untuk mendidik generasi tersebut dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Taib. Fadhanantu annahum ummati, saya mengira itu umatku. Faqila li, lantas dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini Musa dengan kaumnya, Musa dengan umatnya. Jadi umat Nabi yang terbanyak setelah Nabi kita adalah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa. Ya. Umat Nabi Musa yang beriman pada beliau di zaman Nabi Musa. Setelah meninggal Nabi Musa dan diutusnya Rasulullah, maka tidak ada arti dari keimanan orang yang beriman dengan syariat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang ini. Ya. Taib. Fanadhartu fa idza sawadun, tiba-tiba saya melihat sawadun azim, yaitu jumlah yang sangat lebih banyak lagi dari jumlah yang pertama. Ya, berbondong-bondong datang sehingga melihat sawadun azim, ya. Terlihat warna hitam, ya kan? Sebiasanya begitu manusia datang berbondong-bondong terlihat ya kegelapan kan gitu, hitam dengan kedatangan mereka. Sawadun azim, kata Rasulullah SAW, faqila dikatakan padaku, hadihi ummatuka, inilah umatmu wahai Muhammad. Di antara umat tersebut ada orang yang mendapat keistimewaan, tapi tidak semuanya. Kata Rasulullah SAW, wa ma'ahum, bersama mereka yang sawadun, jumlah yang banyak tersebut, 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. 70,000, 70,000. 70 alf ribu, itu 70,000. Yadkhuluna al-jannah, mereka masuk surga bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Tentu kemuliaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dari umat Nabi Muhammad SAW 70,000 orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Langsung masuk ke surga. Kemudian Rasulullah bangkit dan berdiri dan masuk ke rumahnya. Tidak jelaskan siapa mereka itu. Tentu para sahabat penasaran, siapa ini? Lantas di antara mereka, pada khala manzilahu, Rasulullah masuk ke rumahnya, fa khadhan nasu bi'ula. Maka manusia para sahabat berbincang-bincang, berbicara, siapa yang 70,000 ini? Mereka ingin mengetahui. Beginilah para sahabat ayyul ikhwah. Mereka orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, mengenal kebenaran untuk diamalkan. Mereka ingin menjadi penghuni surga yang tidak dihisab, masuk surga tanpa dihisab dan diazab tersebut. Begini seharusnya kita meneladani para sahabat. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mencari, mengenal makna dari hadis Rasulullah SAW dan maksud dari perkataan Rasulullah SAW. Tapi sebagian kita banyak yang bermalas-malas. Ya. Bermalasan dalam menuntut ilmu. Jangan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran, mengenal ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihat para sahabat, begitu Rasulullah masuk ke rumahnya dan tidak menjelaskan siapa karakter mereka, mereka sibuk mengkaji dan membahas siapa mereka ya, siapa, ditanya siapa. Kemudian sebagian mereka mengatakan kemungkinan, waqala ba'du, sebagian mereka mengatakan kemungkinan mereka itu adalah orang-orang yang telah sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani dan bersahabat dengan Rasul, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini menjelaskan pada kita kedudukan sahabat. Manusia yang paling mulia dari umatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasiba. Jangan kalian mencela sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya salah seorang kalian menginfakkan hartanya sebesar bukit Uhud dalam bentuk emas, beliau akan sampai kepada kedudukan kemuliaan sahabat wala nasibah. Mudda ahadihim, mud segenggam, ya, dari segenggam tangan kita. Mud wala nasibah, dan separuh dari ukuran genggaman jari kita atau tangan kita. Lebih kurang 6 on. Itu nus, ya, separuh dari mud. Mud itu lebih kurang ya kurang ya segenggam tangan kita, dan dibagi 2, terus separuhnya lebih kurang ukurannya seberat 6 ons. Itu nus. Ya. Sampai seukuran begitu tidak akan sampai kita kepada kemuliaan atau pahala dan kedudukan para sahabat tadi. Nah, oleh karena itu la tasubbu, jangan kalian cela. Dan yang aneh lagi, ada sekte menamakan mereka cinta Ahlul Bait, tapi mereka mencela dan mengkafirkan para sahabat. Baik. Ini menjelaskan kedudukan para sahabat, mengetahui dan memahami kedudukan sahabat, suhbah. So, mereka orang yang telah berjuang dalam Islam, telah dulu memeluk Islam, mengorbankan jiwa, harta, dan seluruh yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama ini, memperjuangkan Allah dan Rasulnya. Kita apa yang kita telah korbankan untuk perjuangan Islam? Apa? Nuntut ilmu aja malas-malas, kan begitu? Iya kan? Nah, ini sahabat Rasul, mereka mengetahui. Dan orang yang mulia itu orang yang mengetahui kemuliaan bagi orang yang berhak memiliki kemuliaan tadi. Jadi sahabat Rasulullah SAW mengetahui kedudukan para sahabat, sehingga mereka persepsi yang pertama, berarti mereka jangan-jangan ini orang yang 70.000 ini yang masuk surga tanpa hisab dan hasab, itu berarti sahabat. Mereka orang yang mulia. Ini yang pertama, persepsi mereka. Yang kedua lagi, yang sebagian mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Kemungkinan itu mereka yang lahir di dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'an. Mereka tidak melakukan kesyirikan pada Allah dengan sesuatu apapun. Ini menjelaskan pada kita kedudukan tauhid. Para sahabat mengetahui kedudukan tauhid, di mana mereka menjadikan atau di antara hal yang mereka pahami yang akan bisa mendapatkan kemuliaan tadi adalah orang yang lahir dalam Islam tidak melakukan kesyirikan. Berarti kesyirikan itu perkara yang berbahaya. Dan ini juga menjelaskan pada kita kedudukan apa? Kewajiban kita untuk mendidik anak kita, generasi kita di atas tauhid. Bukan sekedar hanya melahirkan saja, tapi didik mereka di atas tauhid. Jauhkan mereka dari kesyirikan. Ini pelajaran bisa kita petik dari hadis ini. Jauhkan keluarga kita, anak kita dari kesyirikan, dan ajarkan mereka tauhid. Sahabat memahami orang yang berhak masuk surga dan masuk surga tanpa hisab dan azab itu mereka orang-orang yang, kata mereka, pemahaman mereka untuk sementara, mereka yang lahir dalam Islam dan tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Islam ini akan sirna dan akan hancur apabila lahir dalam Islam orang-orang yang tidak berkembang dalam Islam, orang-orang yang tidak mengenal sifat-sifat jahiliyah. Qala Umar bin Khattab, innama tunqadul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Islam itu akan hancur satu persatu, urwah-urwah, yaitu satu persatu dari Islam itu akan sirna dan hancur apabila muncul, berkembang dalam Islam orang-orang generasi yang tidak mengenal sifat-sifat jahiliyah. Di antara karakter jahiliyah adalah apa? Kesyirikan. Jadi kita wajib mendidik anak kita di atas tauhid. Mendidik di atas tauhid, kecintaan kepada tauhid. Ajarkan mereka tauhid. Tanamkan kepada mereka kebencian pada kesyirikan dan bahaya kesyirikan tersebut. Nah, setelah banyak para sahabat berbincang tentang siapa sebenarnya mereka karakter yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu dan azab itu, kemudian Rasulullah SAW dan menyebutkan perkara-perkara yang lain, kemudian Rasulullah keluar menjumpai mereka. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW fa akhbaruhu. Mereka mengabarkan kepada Rasulullah
tentang apa yang mereka perbincangkan dan ingin mengetahui siapa sebenarnya mereka ya Rasul. Isma'u. Dan dengan penjelasan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul ladina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta dari orang lain untuk meruqyah dia. Jadi mereka tidak meminta pada orang lain untuk meruqyah dia. Sementara ruqyah itu diperbolehkan. Boleh seorang meruqyah dirinya dan juga seorang meminta pada saudaranya untuk meruqyahnya. Ya kan? Itu suatu kebaikan diberikan oleh seorang pada saudaranya, bisa dia membantu. Tapi dikarenakan kuatnya akidah dan keyakinan dan tauhid seseorang ini, dia tidak membutuhkan pertolongan seorang pun. Sebab meminta kepada berarti meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertauhid, yang sampai tingkat pada tauhid yang paling tinggi itu, meyakini bahwasanya segala sesuatu hanya dengan izin Allah. Maka dia mengikhlaskan tauhid kepada Allah dan tidak membutuhkan pertolongan seorang pun. Sehingga sebagian para sahabat, bagaimana tingginya, ya, bahwa mereka menjauhkan diri dari meminta kepada selain Allah. Bahkan terkadang tongkat mereka jatuh, mereka tidak minta pada seorang untuk mengambilkan, mereka ambil sendiri. Sampai begitu. Idza saqata sautuhu, tongkatnya diambil sendiri. Kenapa? Mereka ingin betul-betul menggantungkan diri, memintanya kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Oleh karena itu, selagi kita mampu tidak meminta kepada orang, jangan meminta. Tapi kalau dalam keadaan darurat dan yang sangat genting, diperbolehkan. Jangan pula nanti kita dalam keadaan sakarat atau membutuhkan pertolongan, udah saya tidak mau pertolongan, minta butuh. Jangan. Diperbolehkan. Tapi ini tingkat keimanan yang paling tinggi, di mana dia segala permasalahan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak membutuhkan pertolongan manusia. Aistarqun. Ya. Mereka yang tidak meminta pada yang orang lain untuk meruqyah dia. Taib. Wala yaktaun, dan mereka juga tidak yaktaun, meminta kepada orang lain untuk mengobatinya dengan sistem pengobatan menggunakan besi panas. Tukai namanya itu. Diperbolehkan. Itu indal hajah, tatkala dibutuhkan. Kita membutuhkan, memerlukan pengobatan. Ya, tentu dengan orang yang ahli dalam hal itu. Dia tahu bagaimana meletakkan besi panas itu dan ukurannya dan besi pada tempat sakit atau yang tempat yang ditimpa oleh penyakit tadi. Itu dengan kai. Itu pengobatan dengan sistem menggunakan api. Besi panas. Ya, itu tahu orang yang bisa atau yang pernah melakukan hal itu. Dan ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya boleh pengobatan seperti itu, tapi Rasulullah tidak menyukainya. Sebab pada dasar itu menggunakan api dan itu menyakiti, kan begitu. Sementara dalam hadis jelaskan asy-syifa fi thalath. Kesembuhan itu ada dalam 3 perkara. Pertama, syurbatu asal, minum asal. Jadi sebanyak kita minum asal, madu, bermanfaat untuk penyembuhan. Kedua, wa syartatu mihjam, yaitu menggunakan dengan cara mihjam apa? Berbekam. Itu bermanfaat untuk penyembuhan. Yang ketiga, au kayyatu binarin, itu kai, menggunakan pengobatan dengan alatan besi dan dipanaskan, yaitu binar dengan api. Itu diperbolehkan. Kan tapi dalam riwayat jelaskan wa akrahul kai, kata Rasul, saya tidak menyukai pengobatan dengan cara kai, itu menggunakan besi panas tadi. Intinya diperbolehkan indal hajah, ya, tatkala diperlukan. Adapun jika tidak diperlukan, masih ada sarana yang lain, cara yang lain untuk pengobatan, maka itu dilakukan. Lah, perintah untuk berobat itu merupakan syariat kita. Tadawau, wa tatadawu bi haram, kata Rasulullah, berobatlah dan jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Sebab Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya obat. Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu dawa syifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu.